Pak. Selamat pagi, Jor. Selamat pagi, Pak. Kenapa wajahnya? Pagi-pagi kok sudah seperti orang kesal seperti itu? Iya, Pak. Saya kesal hari ini. Masa saya dikata-katain dan disindir oleh Yepi di Facebook? Beraninya cuma ngomongin di belakang. Ya saya marah lah, Pak. Saya kata-katain juga tadi di kelas. Oh, begitu. Wajar sih. Bapak juga kalau ada di posisi Jojor mungkin juga akan melakukan hal yang sama. Ya, saya kata-katain juga deh, Pak. Saya bentak-bentak dia teman satu kelas. Malah nggak ngelawan. Dasar beraninya cuma ngomong di belakang. Jojor melakukan hal tersebut tentu ada alasannya kan? Ya iyalah, Pak. Siapa sih yang mau sindir-sindir kayak gitu? Kalau berani langsung ngomong di depan dong. Jangan ngata-ngatain di belakang kayak gitu. Saya membela harga diri saya, Pak. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan mempertahankan harga diri. Karena mempertahankan harga diri itu adalah hal yang penting bagi setiap orang. Tapi tadi Jojor tidak melakukan hal yang lebih jauh kan? Iya, Pak. Untung saya bisa mengontrol diri saya. Padahal saya udah kesal kali. Ingin saya tonjok tuh rasanya. Ya baguslah. Kalau memang Jojor masih bisa bersabar, mengontrol diri agar tidak melakukan hal yang lebih jauh lagi. Tapi Jojor tidak ingin kan memperpanjang masalah ini? Tidak, Pak. Nah, sekarang mari kita lihat. Apakah tindakan Jojor yang membentak-bentak Yepi di depan kelas tadi itu sesuai dengan kesepakatan kelas kita atau sesuai tidak dengan nilai-nilai kebaikan yang Jojor yakini? Ya enggak lah, Pak. Siapa juga yang mau jadi orang emosian kayak gitu? Capek juga, Pak. Kira-kira keyakinan kelas dan nilai-nilai kebaikan apa yang tidak sesuai dengan tindakan Jojor tadi? Sebenarnya, saya orang yang hobi berteman dan sangat menghargai orang lain, Pak. Cuman tadi saya emosi, makanya sampai kayak gitu. Jojor yakin menghargai dan menyayangi orang lain itu adalah hal yang penting? Yakin lah, Pak. Ya, intinya kita memang harus bisa saling menghormati dan saling menyayangi. Namun, ada juga keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dan perlu kita lakukan ketika kita marah, bukan? Iya, Pak. Seharusnya saya lebih proaktif mengklarifikasi dulu apa yang dimaksud oleh Yepi di Facebook itu. Saya seharusnya bisa lebih bersabar, menenangkan diri terlebih dahulu agar dapat mikir jernih dan tidak langsung emosian. Oke, sekarang Bapak mau tanya, Jojor mau nggak memperbaiki masalah ini? Mau, Pak. Apa yang akan Jojor lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan minta maaf kepada Yepi, Pak, dan menanyakan apa maksud dari postingan Facebooknya. Saya tidak akan emosian kayak tadi dan mencoba lebih menghargai orang lain. Setelah Jojor memperbaiki masalah ini, menurut Jojor, Jojor akan menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, menghargai orang lain, lebih tenang dan sabar. Kira-kira bagaimana sih rasanya kalau kita itu bisa menjadi orang yang bertanggung jawab, tenang, sabar, dan bisa menghargai orang lain? Ya, lebih nyaman, Pak, dan pasti saya punya banyak teman. Jadi, kapan Jojor akan mulai memperbaiki masalah ini? Setelah keluar dari sini, saya akan langsung menemui Yepi, Pak. Apa perlu Bapak fasilitasi? Enggak, Pak. Saya janji akan bicara baik-baik dan memperbaiki hubungan saya dengan Yepi. Oke, kalau begitu Bapak percaya Jojor bisa menyelesaikan masalah ini secara baik-baik dan Bapak juga yakin Jojor kedepannya akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Saya boleh permisi, Pak. Ya, silakan. Selamat pagi, Jor. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Oh iya, Bapak dapat informasi
Katanya Jojor sudah lebih dari 3 hari berturut-turut ini tidak masuk sekolah. Apa benar? Iya Pak, Kenapa? saya kerja Pak. Sejak pandemi COVID, usaha orang tua saya penghasilannya sangat berkurang. Sehingga untuk keperluan saya sekolah, saya mencoba mencari sendiri dengan cara bekerja Pak. Oh begitu. Ya wajar sih. Bapak juga kalau ada di posisi Jojor pasti juga ingin membantu orang tua. Ya begitulah Pak, saya kasihan dengan orang tua saya Pak. Makanya saya berinisiatif melakukan itu. Sebenarnya apa yang Jojor lakukan itu adalah hal yang baik. Karena membantu orang tua itu adalah sikap yang mulia. Tapi coba kita lihat lagi. Tindakan Jojor yang tidak masuk sekolah selama lebih dari 3 hari berturut-turut itu, apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tentu tidak Pak, saya juga malu Pak. Udah terlalu lama tidak masuk sekolah. Pembelajaran saya juga banyak yang tertinggal Pak. Menurut Jojor, keyakinan kelas kita yang mana yang tidak sesuai dengan tindakan yang sudah Jojor lakukan? Saya merasa tidak menghargai waktu dan tidak menghargai orang lain, khususnya guru yang sudah menyediakan waktu untuk memberikan pembelajaran kepada kami Pak. Apakah menurut Jojor menghargai waktu dan menghargai orang lain itu adalah sesuatu hal yang penting? Ya penting lah Pak, saya sering sekali mendengar bahwa orang sukses itu selalu pandai menghargai waktu dan menghargai orang lain Pak. Bagus. Kira-kira apa yang bisa Jojor lakukan untuk memperbaiki permasalahan ini? Saya akan mengejar materi pembelajaran saya yang tertinggal Pak. Saya akan coba untuk bisa membagi waktu agar pekerjaan sampingan yang saya jalani tidak mengganggu waktu sekolah saya. Bagaimana Jojor akan melakukannya? Untuk materi yang tertinggal selama tidak masuk, nanti saya akan menemui guru-guru mata pelajaran dan meminta untuk dapat memperbaiki tugas-tugas saya. Saya juga akan meminjam catatan materi dengan teman sekelas Pak. Untuk masalah pekerjaan, nanti saya akan cari pekerjaan yang jam kerja sepulang sekolah dan tidak sampai malam Pak, agar saya tidak terlalu capek dan bisa mengikuti pelajaran sekolah dengan baik. Oke, sekarang Bapak mau tanya, kapan Jojor akan mulai melakukan perbaikan tersebut? Segera Pak, hari ini akan saya lakukan Pak. Baik, permasalahan Jojor ini nanti juga akan Bapak konsultasikan dengan kepala sekolah. Mudah-mudahan Jojor nanti bisa diusulkan sebagai penerima beasiswa sehingga dapat meringankan beban orang tua Jojor. Nah, yang ingin Bapak tanyakan adalah setelah Jojor menceritakan semua permasalahan Jojor kepada Bapak, apa yang Jojor rasakan? Saya merasa lebih baik Pak dan termotivasi untuk belajar. Bapak percaya Jojor pasti bisa menjadi orang yang lebih baik lagi di masa depan. Untuk itu, Jojor tetap semangat, jangan putus asa, dan lanjutkan pendidikan. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Saya izin menemui guru untuk memperbaiki tugas-tugas saya Pak. Oke, silakan. Ya Pak.